Halo, gue Dandi. Kemarin kita udah bahas row dan column. Sekarang kita akan bahas widget yang sama-sama fungsinya buat layouting, yaitu wrap widget. Nah, sekarang kita akan coba tambahin wrap widget di kontainer kita. Nah, di sini kita coba tambahin wrap widget kayak gini. Nah, di sini gue udah ada parameter atau udah ada reusable widget yang namanya itu circle widget. Di sini ada index dan color, dan ini cuma simple container dengan ukuran segini, warnanya dari parameter, size-nya atau apa bentuknya itu circle, mempunyai shadow, dan dia ada child dengan text index di tengah kayak gini. Jadi nantinya index ini untuk nandain si child-childnya ini ya. Nah, di sini gue ada list color juga buat nanti di buat nanti di render. Nah, di sini kita akan coba render dulu colors ini di dalam wrap widget, dan kita akan coba jelasin masing-masing fungsi dari si parameter ini. Di sini children ya biasa dia fungsinya untuk dimasukin si widget-widget kita. Colors.map map kayak gini, tulis, kita akan return circle widget ke kita. Nah, di sini kita ambil dari map.value.key, map.value. Nah, si key-nya itu dia bakal jadi index 1 2 3 4, value-nya dia bakal si colors-nya, jadi akan punya tampilan kayak gini. Jadi pada defaultnya wrap itu akan ngerender si children yang ada di sini ke samping seperti row, tapi ketika dia kehabisan kanvas untuk digambar atau kehabisan ukurannya, dia akan lanjut ke bawah kayak gini. Jadi kalau misalkan di sini kan kita tag 7, kalau kita misalkan tag 14 kayak gini, nah dia akan ke samping, ke bawah, ke samping, ke bawah, ke samping, ke bawah kayak gitu. Nah, ini bisa diatur sebenarnya, ada beberapa cara. Di sini di wrap ini ada beberapa parameter juga kan. Jadi kita bisa atur si behaviornya. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah directions. Nah, di sini kita bisa set directionsnya itu mau horizontal atau vertikal. Kalau horizontal dia bakal seperti row. Jadi dia bakal ngegambarnya itu atau bakal layoutingnya itu ke samping dulu. Nah, tapi kalau misalkan kita set secara vertikal, dia bakalan kayak kolom, dia bakal ke bawah, dan kalau udah habis size-nya dia bakal naik ke atas lagi, ke bawah, naik ke atas, ke bawah gitu. Nah, ini jadi wrap itu semacam gabungan dari row dan kolom, tapi dia bakal secara otomatis nge-layouting si children-childrennya sesuai dengan size-nya. Sini kita coba set lagi secara horizontal sebagai defaultnya. Nah, terus di sini ada juga vertical directions. Nah, si vertical directions ini dia berfungsi sebagai yang mengatur posisi widget setelahnya. Contohnya di sini kan ketika udah 4, 5-nya itu ke bawah ya. Nah, karena defaultnya itu vertical directions down. Tapi kalau misalkan kita set vertical directions up, nah dia bakalan ada di bawah, dan ketika udah mentok di akhir komponen, si komponen selanjutnya itu bakalan naik ke atas karena vertical directions-nya kita set ke up. Nah, defaultnya itu down kayak gini ya. Nah, selanjutnya ada spacing. Nah, spacing ini adalah spacing si main aksisnya. Ini main aksisnya itu horizontal, jadi spacing ke sampingnya itu berapa. Nah, di sini kita coba set 8. Nah, dia akan ada spacing 8 ke samping kayak gini. Jadi setiap itemnya itu ada jarak 8 gitu. Nah, untuk jarak di antara line-nya atau di antara baris barunya, itu ada namanya run spacing. Nah, kita cuma kasih 16 supaya agak beda. Nah, di sini dia agak lebih jauh karena run spacing-nya kita set sebagai 16. Nah, terus si spacing dan run spacing ini karena ya double, dia bisa negatif juga kayak gini contohnya. Jadi dia bisa punya negative value juga. Jadi nggak terbatas untuk positive value. Jadi kalian bisa punya stack effect kayak gini kalau kalian pakai spacing dengan negative value. Nah, selanjutnya kita akan coba beberapa parameter lain. Nah, di sini ada alignment. Nah, alignment ini isinya itu isinya itu wrap alignment, dan di sini ada banyak, ada center, end, space around, space between, even, dan start. Nah, si alignment ini dia akan nge-line atau nge-layout dalam main aksisnya. Ini nih, directions main aksisnya berapa, ke kemana gitu. Kalau misalkan dia horizontal ya berarti dia bakal yang ke sampingnya. Misalkan kita coba set center, ya dia bakal center secara horizontalnya gini. Nah, kalau misalkan kita set sebagai vertikal, dia bakal center secara vertikal. Jadi main alignment-nya. Nah, selanjutnya itu ada juga run alignment. Nah, ini kebalikannya. Kita bisa set misalkan end, jadi dia bakal di bawah. Atau misalkan kita coba set space between mungkin. Jadi bakal ada space di antaranya. Kita coba end aja atau settle aja deh supaya di tengah-tengah komponen kita. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya cross axis alignment, yaitu si widget terakhir ya, cross axis alignment, atau si parameter terakhir yaitu cross axis alignment. Nah, cross axis alignment ini agak berbeda. Dia punya value yang namanya wrap cross alignment. Nah, di sini ada end, center sama start. Jadi tiga value aja. Kita coba set sebagai center dulu. Nah, di sini nggak akan kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena si children-nya ini dia punya ukuran yang sama. Nah, kita akan coba tambahin satu widget yang ukurannya berbeda. Nah, baru bakal kelihatan. Misalkan kayak gini, kita akan tambahin kontainer dengan height 140, width-nya 140 juga dengan warna misalkan blue gray gini. Kayak gini. Nah, di sini udah kelihatan ya. Kita set cross axis alignment-nya itu center. Nah, kalau kalian perhatiin, item 5 dan 6, dia ada di center
dari si barisnya gitu. Kalau misalkan kita set sebagai start, dia bakal ada di awal dari barisnya ini. Jadi akan ada di atas si baris kedua ini. Kalau kita set down atau end kalau nggak salah ya, end, dia akan ada di bawah. Jadi ya ini untuk wrap dan berbagai parameternya. Kalian bakal punya directions, vertical directions, spacing, root spacing, terus ada alignment sama alignment, cross axis alignment, dan isi childrennya seperti apa. Dan ya, ini adalah wrap widget, widget untuk layout widget-widget kalian secara lebih dynamic. Jadi kalian bisa punya dua direction sekaligus. Jadi kalau misalkan si size-nya udah habis, tapi si childrennya itu masih ada, dia akan lanjut ke baris selanjutnya. Dan ya, mungkin itu aja buat wrap video, wrap widget. Thank you for watching and see you in the next one.